Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita semua senantiasa masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, juga kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita upayakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa seluruh kita, seluruh mahasantri itu dilahirkan untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang kaya, dan untuk menjadi orang yang berbahagia. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, born to win, rich and happy. Jadi kita ini dilahirkan untuk selalu menang, kaya, dan sekaligus bahagia. Dari mana kita tahu bahwa kita diajak untuk selalu menang, selalu bahagia? Islam mengajarkan, bahkan Islam menyerukan dalam setiap waktu ajakan untuk sholat. Kita mendengar kalimah hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Marilah kita laksanakan sholat dan gapailah kemenangan. Hayya 'alal falah, gapailah kemenangan, carilah kemenangan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menang, untuk menggapai kebahagiaan. Inilah salah satu dari esensi Islam di dalam mengajak umatnya. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana kemudian potensi yang bisa kita gunakan untuk menggapai kemenangan itu? Tentu kita semua harus sadar, kita semua harus tahu bahwa kita terlahir di dunia ini telah mengalahkan ribuan, jutaan,
atau bahkan miliatan dari benih manusia yang dikeluarkan dari sulbi seorang ayah. Jadi sesungguhnya kita itu adalah satu dari sekian ribu, dari sekian juta, atau bahkan dari satu dari sekian miliar benih yang akan menjadi manusia itu sendiri. Dan kitalah pemenang di antara mereka semua. Inilah mulai sejak terciptanya kita, terwujudnya kita menjadi manusia yang kemudian dilahirkan di dunia ini. Artinya kitalah makhluk insan yang unik itu. Nah, keunikan itulah, wahai mahasantri, yang perlu kita tunjukkan, perlu kita kembangkan secara kontinu, stabil, istiqamah. Yang dalam bahasa pergaulan bisa kita katakan sebagai ketekunan. Jadi hidup haruslah selalu tekun menjalani, mengembangkan potensi yang akan diraih. Potensi yang ada di dalam diri kita untuk meraih apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Itulah mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menggapai kemenangan, untuk menggapai kekayaan, untuk menggapai kebahagiaan, kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu memiliki keunikan. Pahamilah, carilah keunikan yang ada di dalam diri kita, atau lebih tepatnya adalah memahami, mengerti tentang potensi diri, keunikan diri yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Jadi cukup untuk ditemukan, kemudian terus dikembangkan. Potensi itu terus dilatih, terus kita tingkatkan kemampuannya. Jadi tentu di antara kita ada yang lebih cepat untuk berpikir. Di antara kita ada yang lebih cepat untuk menghitung. Di antara kita ada yang lebih pandai untuk menggambar. Di antara kita ada yang lebih pintar untuk menulis. Di antara kita ada yang lebih pintar untuk berorasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenalilah dan temukanlah keunikan dalam pribadi kita masing-masing. Itulah kunci untuk menggapai kemenangan. Jikalau kita telah mampu untuk menemukan keunikan yang ada dalam diri kita itu, maka tentu keunikan itulah sebagai senjata bagi kita
untuk terus berkreasi, untuk terus berkembang, untuk terus mengedepankan kemampuan diri kita itu sehingga mampu bersaing dengan siapapun. Jadi kunci pertama untuk menggapai kemenangan adalah memahami, mengerti, mengenal keunikan yang ada di dalam diri kita. Berikutnya, seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ki Hajar Dewantoro, ya, Ki Hajar Dewantoro juga memberikan wejangan, ajaran kepada kita semua agar kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan mampu meningkatkan kemampuan diri kita sehingga potensi yang sudah ada di dalam diri kita nampak dan diakui oleh banyak orang. Paling tidak ada 3 prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. 3 prinsip itu dikenal dengan 3N. N. Apa itu 3N? Yang pertama adalah niteni. Niteni itu adalah mengamati. Jadi kita melakukan observasi terhadap apa yang terjadi di depan mata kita, di depan kita. Titeni saja. Jadi ketika ada fenomena yang terjadi di hadapan kita, kejadian apapun yang terjadi di hadapan kita, maka haruslah kita mampu untuk melakukan niteni tadi itu, atau mengamati, diamati dan terus diamati. Setelah melakukan pengamatan tentu kita akan tahu ya apa yang harus kita kerjakan. Jadi dalam bahasa penelitian kita mengenal saat melakukan pengamatan, maka kita akan mengenal apa yang disebut dengan masalahnya. Setelah masalah itu muncul, maka haruslah masalah itu ya ditanggapi dengan sikap ilmiah. Setelah ditanggapi dengan sikap ilmiah, kita harus menggunakan metode ilmiah. Setelah adanya metode ilmiah, maka kemudian harus kita kerjakan. Masalah yang kita hadapi itu haruslah dicarikan solusinya. Jadi yang pertama, kita harus niteni. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, N yang kedua adalah niro'ake. Jadi setiap kita harus berusaha menirukan apa yang ada di hadapan kita, yang kita fahami sebagai sebuah kebaikan. Harus kita contoh, harus kita tiru kebaikan itu, harus kita
menirukannya. Karena kebaikan itu tidak lain adalah uswatun hasanah atau suri teladan, contoh terbaik buat kita. Maka contoh itu ya harus ditiru. Jadi jangan segan-segan seluruh mas santri untuk meniru seluruh hal yang baik dari orang lain. Tirukan saja dan terus tirukan. Jadi N yang kedua tadi itu adalah niro'ake. Bahkan perintah menirukan ini secara langsung juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, contoh yang baik. Sehingga seluruh perilaku Rasul itu bisa kita tiru. Perilaku, tingkah laku, tindakan yang dilakukan oleh Rasul itu bisa kita tiru. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang kita tidur, dan bahkan di saat kita tidur. Itu semua telah dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip niro'ake ini adalah prinsip yang harus kita lakukan. Terus niro'ake. Dan N yang ketiga, prinsip N yang ketiga adalah nambai. Nambai itu artinya menambahkan, memberikan nilai tambah kepada kebaikan yang kita terima, menambahkan kebaikan dari contoh yang telah kita terima. Jadi kalau kita melihat adanya 80% kebaikan dari contoh yang kita lihat, maka kita haruslah berusaha untuk melakukan 85% kebaikan itu. Jadi selalu berusaha untuk nambah, memberikan nilai tambah dari kebaikan yang kita terima itu. Dari sinilah maka setiap kita bisa memberikan saran kepada orang lain. Meskipun hakikatnya saran itu tentu ditujukan kepada diri kita sendiri. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, niteni atau mengamati. Yang kedua, niro'ake atau menirukan. Yang ketiga, nambai atau memberi nilai tambah. Dari 3 prinsip itulah insya Allah kita akan dapat menggapai apa yang disebut dengan kemenangan dalam hidup ini. Sebagaimana yang diajarkan di dalam ajakan sholat atau azan itu. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Mari kita gapai kemenangan. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semoga setiap kita bisa berhasil dan mendapatkan kemenangan itu. Baiklah, mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.